Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai moderator yang bernama Muhammad Lutfi Usman ingin mempresentasikan yang berjudul mengeksploitasi teks akademik dalam genre makro. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yaitu kelompok 3. Yang pertama adalah Anissa Ratnadila, yang kedua ada Arisa Afrilia, yang ketiga Lovea Mela Karina, yang keempat saya sendiri yaitu Muhammad Lutfi Usman, yang kelima ada Mutiara Nurul Tazkia, yang keenam ada Putri Amalia Ramadhani, yang ketujuh ada Salman Nur Aini, yang kedelapan ada Sri Mulyani. Oke, terima kasih. Konteks teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal, penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran beberapa genre mikro deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk memanai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh makro tersebut. Lanjut, yang kedua yaitu menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri tertentu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik ini dijelaskan secara memadai dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada. Pendapat tentang teks akademik yang berkembang selama ini adalah bahwa teks akademik mempunyai ciri-ciri antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis. Dikutip dari Sudaryanto 1996, Mulyono tanpa tahun, Mulyono 2004. Yang kedua yaitu menganalisis pentingnya teks akademik. Tujuan kita untuk memerlukan teks akademik dalam berbagai genre makro, yaitu terkait dengan kegiatan sebagai insan akademik pada saat merancang penelitian atau proposal kegiatan. Selanjutnya, perbedaan teks akademik dan teks non-akademik. Yang pertama, teks akademik sederhana dalam hal struktur kalimat, sementara teks non-akademik rumit dalam struktur kalimat. Yang kedua, teks akademik padat informasi, sementara teks non-akademik cenderung tidak padat informasi. Yang ketiga, teks akademik padat akan kata-kata teksikal, sementara teks non-akademik padat akan kata-kata struktural. Yang keempat, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi, sementara teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Dan yang terakhir, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika, karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkongruen, sementara teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya tidak banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Membangun teks akademik secara bersama-sama. Menggali dan mengevaluasi lebih jauh ciri-ciri teks akademik. Teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa, sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa dan dapat dinyatakan dengan hubungan praktik atau hipopraktik. Teks akademik padat informasi. Yang dimaksud padat pada teks akademik adalah padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal. Teks akademik padat kata leksikal. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi. Nomina, verba, predikator, adjektiva, dan averbia tertentu daripada kata struktural, konjungsi, kata sandang, proposisi, dan sebagainya. D. Teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi.
Nominalisasi pada teks akademik ditujukan untuk mengungkapkan pengetahuan dengan lebih ringkas dan padat. Teks akademik banyak memanfaatkan metafora, gramatika melalui ungkapan inkongruen. Metafora gramatika adalah pergeseran dari suatu jenis leksis ke jenis leksis lain atau dari tautan gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. Metafora gramatika terjadi pada ungkapan yang inkongruen sebagai kebalikan dari ungkapan yang kongruen. Teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Istilah teknis ini merupakan penanaman kepada sesuatu yang menggunakan nomina yang antara lain dibangun melalui proses nominalisasi. Teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak. Pada dasarnya, taksonomi adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Taksonomi menjadi salah satu ciri teks akademik. Teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengajuan esfora. Pengajuan esfora ini dimanfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas bahwa benda yang disebut di dalam kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan. Teks akademik banyak memanfaatkan proses rasional identifikatif dan proses rasional atributif. Proses rasional identifikatif merupakan alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu, sedangkan proses rasional atributif merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat atau ciri keadaan benda yang dideskripsikan. Teks akademik bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif. Untuk memenuhi sifat monologis tersebut, teks akademik mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif yang berfungsi sebagai proposisi memberi, berbeda dengan kalimat indikatif interogatif yang berfungsi sebagai kalimat proposisi meminta, atau kalimat imperatif yang berfungsi sebagai proposal meminta. Teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku, dan akibatnya teks akademik menjadi objektif bukan subjektif. Penggunaan bentuk pasif pada teks akademik dimaksudkan untuk menghilangkan pelaku manusia, sehingga unsur kalimat yang berperan sebagai subjek dijadikan pokok persoalan yang dibicarakan di dalam teks tersebut. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang tidak lengkap. Kalimat minor berkekurangan salah satu dari unsur pengisi subjek atau finite predikator. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat teks gramatikal. Teks akademik yang mengandung kalimat teks gramatikal, baik yang berkekurangan maupun yang berlebihan unsur tertentu, adalah teks yang menunjukkan ciri bahasa tak baku. Oleh karena itu, derajat keilmiahan teks tersebut berkurang. Teks akademik tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Teks-teks tersebut dikatakan faktual karena teks-teks tersebut ditulis berdasarkan pada kenyataan empiris, bukan pada rekaan atau khayalan. Martin 1985b, Martin 1992, 562, 563. Menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Ulasan buku. Buku dapat dikelompokkan menjadi buku ajaran dan buku referensi. Buku referensi adalah buku yang digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan pada saat orang menyusun karya ilmiah. Proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian atau rancangan kegiatan. Proposal penelitian memiliki struktur teks pendahulu, landasan teori, dan tujuan pustaka.
dan metodologi penelitian. Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian ditata dengan struktur teks, pendahuluan landasan, teoris dan tujuan, pustaka dan metodologi, penelitian, hasil pembahasan, dan penutup. Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. Artikel penelitian adalah laporan yang disusun dalam bentuk artikel.